gitu. Jadi masuk, dan lucunya teman-teman yang dulu waktu masuk ke Unpad itu, yang seangkatan itu juga banyak yang nggak tahu ilmu tanah itu apa gitu. Jadi mereka asal pilih taunya dapet gitu kan, masuk. Nah, cuman dari situ tuh kita jadi terbukalah gitu ya pikiran kita tuh tentang pertanian itu ternyata hal yang penting juga loh gitu untuk kita ketahui gitu, apalagi di zaman modern ini kayaknya nggak akan ada habisnya sih kalau untuk soal pertanian gitu. Ya, narasumber berikutnya ini adalah seorang apa ya? Peneliti kali ya. Waduh. Ini dulunya ia ini bekerja atau berkuliah di ilmu tanah. Nah, kita akan panggilkan Kak Reza. Mana nih Kak Reza nih? Wah, Ya, ini halo, alhamdulillah. Ya, halo Kak Reza. Halo Kak Assalamualaikum. Reza. halo teman-teman semua. Baik, suara saya jelas? Kak Reza, gimana? Jelas, jelas. Ya, Ya, jelas ya, alhamdulillah. jelas. Oke, baik. Gimana kabarnya Kak Reza nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Alhamdulillah baik. Ya, Ya, sedang ada aktivitas apa alhamdulillah. nih Kak Semoga- Reza? kebetulan sekarang lagi sampling buat ini Bu, pupuk. Oh, Jadi saya selain di Unpad juga jadi tim independen untuk ngecek pupuk yang seperti bantuan pemerintah gitu. Jadi kita mengecek apakah bantuan tersebut si pupuknya emang sesuai spek di awal gitu, seperti itu. Oke, baik. Jadi Nah, lagi keliling ini. waduh, hebat nih jalan-jalan terus ya. Mm-mm. Baik nih Kak Ya, Reza, amin, amin. saya panggil kakak aja ya biar Iya. terlihat muda gitu ya. Iya, boleh biar terlihat muda ya. Waduh, Masih muda kok ya, ini. emang masih muda kan ya. Waduh. Oke. Iya. Nah, sebelum kemana-mana, adik-adik Iya. semua nih ya, ini ada adik-adik Tridaya nih dari SD, SMP, dan SMA. Kanuli mau perkenalkan dulu Kak Reza nih ya. Kanuli izin share screen untuk Iya, profilnya boleh. dulu ya, biar kenal nih ya. Nah, dia untuk profil Kak Reza, jadi nama lengkapnya adalah Kak Reza ini adalah Reza Septianugraha SPMP MP, kemudian tempat tanggal lahirnya ternyata Majalengka ya. Waduh, ini Iya. saya banyak nih dari Majalengka. Alamat rumahnya di Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Kemudian ada nomor handphonenya. Keahliannya adalah di ilmu tanah, GIS pertanian. Kemudian nih ada riwayat pendidikannya nih ya. Waduh nih. Ada yang SD Gentra ini di Bandung ya. Waduh, ada yang SD Gentra nggak nih ini di sini? Waduh. Kemudian ada SMP 28 Kota Bandung. Wah, ini udah daerah Buah Batu ya. Mungkin ini di antara teman-teman atau adik-adik di sini ada yang dari SMP 28 nih Kak nih. Ini kakak alumninya nih ya. Sambil kenalan juga. Ini kemudian di SMA-nya ada SMA 17 Kota Bandung. Kemudian dulunya jurusan IPA ya tentunya ya. Waduh, ternyata lulusnya 2007 ya. Ya, udah. Waduh. Baru kemarin. Waduh, baru kemarin ya. Serasa baru kemarin gitu ya. Oh ya, subhanallah. Nah, sekarang ini ada perguruan tingginya. Wah, ternyata ini udah doktor ternyata ya. Waduh, hebat banget nih Kak. Jadi S1, S2, S3-nya semuanya dari Pajajaran ya, dari Unpad ya. Oh, S1-nya ternyata ilmu tanah ya. S2-nya juga ilmu tanah, dan S3-nya itu sekarang mengambilnya adalah ilmu pertanian ya. Iya. Oke, kemudian ini pengalaman pelatihannya. Wah, Masya Allah, ini pelatihannya juga ya luar biasa semua nih. Ada internal audit dari itu ya, SNI, pelatihan petugas pengambilan contoh. Wah, ini udah kata-katanya udah ini mah istilah-istilah ke pertanian ya. Iya. Udah, waduh, ini lumayan banyak nih. Wah, coba. Kemudian udah ada sertifikat, juga ada ini ya pengalaman bekerjanya yang kita lihat. Jadi sekarang berarti laboratorium kimia tanah ya yang terakhir. Iya, kemudian kakak juga sebagai dosen luar biasa. Jadi penerus bidang ini. Kemudian ini wah ternyata selain bekerja juga kakak gemar gitu ya. Kakak rajin sekali nih membuat penelitian.
Kemudian penelitiannya yang terakhir di 2018, kemudian publikasi ya tentunya nih biasanya kalau para peneliti menginfokan hasil penelitiannya dalam bentuk jurnal ya biasa. Oke, untuk teman-teman, wah hampir 100. Waduh, ini lumayan berat nih judulnya juga ya Kak ya. Oke, itu sekilas ya, profil yang luar biasa nih berarti ya. Sudah berkiprah dari keluar SMA aja 2007 gitu ya. Sekarang baru beberapa tahun lalu ya Kak ya. Waduh, makanya tadi luar biasa nih. Udah kerasa ya. Oh ya, berarti di sini tadi belum menikah ya Kak ya? Oh, itu mah kayaknya salah nulis ya. Oh, salah nulis. Udah kok, alhamdulillah udah. Oke. Baik. Ya. Tadi profilnya sudah punya anak mungkin Kak? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah ya. Umur 5 tahun. Oh, umur 5 tahun. Baik. Alhamdulillah ya. Jadi nah, ini dia nih teman-teman untuk yang SD, SMP, SMA, Kak Reza ini adalah tadi mungkin teman-teman juga melihat ya. Jadi Kak Reza ini adalah dari lulusan ilmu tanah ya. Mungkin kalau di sini kan lebih banyak itu siswa-siswa SMA ya yang mau tadi ya. Karena tuh pengen menentukan ini aku mau jadi apa gitu ya. Bahkan tadi juga yang SD sama SMP saya memancing mereka dengan cita-cita gitu ya. Kadang kan mereka tuh pasti yang SD SMP kita kalau ditanya cita-citanya jadi apa gitu ya, pasti yang kepikirannya dokter gitu ya, kemudian polisi gitu ya, arsitek, yang kepikirannya kan pasti itu ya. Nah, mungkin di sini Kak Reza masih bisa ngasih gambaran dong, Kak Reza emang dulunya cita-citanya jadi apa sih gitu ya, dari kecil gitu. Gimana Kak Reza? Iya, sebetulnya kalau boleh jujur sih sebetulnya dulu nggak pernah ada pikiran untuk di dunia pertanian gitu. Jadi kebetulan saya itu alumni Tridaya juga dari sejak SMP dulu. Gitu. Nah, pas dari SMP, SMA masih di Tridaya, kebetulan dulu sama Bu Dwi itu disarankan untuk memilih di ilmu tanah gitu. Saya sendiri dulu nggak tahu ilmu tanah itu apa sih emang. Ya sampai sekarang juga mungkin 90% anak-anak juga nggak akan tahu apa itu ilmu tanah gitu. Padahal tanah sendiri sebagai sumber kehidupan kita semua gitu. Jadi hal yang mendasar lah gitu ya, tanah itu gitu. Jadi masuk, dan lucunya teman-teman yang dulu waktu masuk ke Unpad itu yang seangkatan itu juga banyak yang nggak tahu ilmu tanah itu apa gitu. Jadi mereka asal pilih taunya dapat gitu kan, masuk. Nah, cuman dari situ tuh kita jadi terbukalah gitu ya pikiran kita tuh tentang pertanian itu ternyata hal yang penting juga loh gitu untuk kita ketahui gitu. Apalagi di zaman modern ini kayaknya nggak akan ada habisnya sih kalau untuk soal pertanian gitu. Jadi kita kan makan juga pasti dari situ gitu. Jadi itu adalah salah satu profesi yang tidak akan pernah hilang gitu selama manusia masih butuh makan. Seperti itu. Iya, oke. Betul. Jadi ini memang Kak Reza itu salah satu alumni Tridaya juga ya teman-teman. Ini Kak Reza ini, ya tadi memang tadi angkatan lulusnya 2007 ya, berarti sekitar beberapa tahun ini masih ada sama Miss Dwi, mungkin sama Teh Naili juga. Kak Reza mungkin masih ingat dulu itu guru fisika saya kalau nggak salah ya dulu. Apa biologi ya, lupa. Biologi. Pokoknya di Venter dulu waktu saya SMA. Oke, ya mungkin sekarang nih banyak anak-anak Venter juga nih hadir ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi juga. Nah, tadi mungkin Kak Reza bilang bahwa ilmu tanah gitu ya. Kadang kan kalau kita apa sih ilmu tanah? Nah, Kak Reza sendiri ketika misal pertama kali kuliah gitu ya, Kak Reza mengalami keanehan atau ternyata ilmu tanah itu seperti ini loh ya, kayak gitu. Gimana nih Kak Reza selama perkuliahan? Ada yang bikin Kak Reza menarik? Kenapa suka gitu? Ya. Jelas sih di awal kan karena saya nggak tahu apa-apa ya tentang ilmu tanah gitu. Saya mikirnya simpel, tanah itu cuman gitu aja ya, satu bentuknya ada yang berkerikil, ada yang berpasir gitu, terus warnanya coklat. Ternyata setelah mendalami itu tidak sesederhana itu gitu. Jadi
tanah itu juga punya namanya masing-masing, punya jenisnya masing-masing. Nah, setiap jenisnya itu dia punya kecocokannya untuk tanamannya tersendiri gitu. Jadi kalau kita lebih melihat dari berbagai sisi, Tuhan itu sebetulnya udah memberi itu semua itu sempurna gitu. Jadi di tanah itu tuh semua tuh ada siklus yang bisa bikin tanaman bisa berkembang gitu. Dia siklusnya tuh terus berputar gitu. Jadi semuanya udah lengkap lah di situ gitu. Jadi tidak sesederhana yang kita lihat sebetulnya. Jadi gitu. pastinya mungkin secara pas kuliahnya juga gitu ya, wah ternyata banyak gitu ya ilmu yang didapat ketika kuliah. Mungkin yang memang kita tidak membayangkan ya, ternyata kalau pertama kan lihat tanah ya gitu-gitu aja ya, mau betul. tanah di Bandung, tanah di Lombok sama aja ya, ternyata mungkin mengalami spesifikasi. Ternyata berbeda. Iya, itu mungkin sejak perkuliahan ya. Nah sekarang kan kakak nih udah bekerja nih ya, profesinya mungkin juga sebagai peneliti. Nah mungkin bisa diceritakan nih aktivitas kakak misalnya dalam meneliti ataupun dalam bekerja seperti apa? Iya, jadi kebetulan saya sekarang bekerja di Laboratorium Kimia Tanah dan Nutrisi Tanaman di Universitas Padjadjaran. Jadi lab ini turunan dari laboratorium pendidikan yang sekarang kan Unpad itu menjadi PTNBH, jadi perguruan tinggi yang berbadan hukum gitu. Jadi mereka punya hak untuk mendirikan badan-badan yang komersial gitu. Jadi kebetulan saya itu di laboratorium yang emang bukan di pendidikannya tapi di komersialnya gitu. Nah, alhamdulillah lab kami itu jadi salah satu lab penunjukan dari Kementerian Pertanian untuk memverifikasi pupuk-pupuk yang akan dijual gitu. Nah, kebetulan saya di bidang itu sekarang. Jadi tiap pupuk yang misalnya dia akan dijual gitu kan harus ada SK izin edarnya. Nah, sebelum menerbitkan surat keputusannya itu harus diujikan dulu di lab kami, salah satunya gitu. Nah, saya yang mengujikan si pupuk tersebut layak atau tidak untuk dijual. Kayak gitu. Nah, selain itu juga kan karena kita di dunia pendidikan gitu, kita diharuskan juga untuk bikin penelitian-penelitian yang reguler lah. Gitu setiap tahunnya gitu, seperti itu. Oke, baik. Nah, ternyata memang dari ilmu tanah pun memang bisa ada spesifikasinya. Mungkin kakak lebih spesifikasi ke pupuk, mungkin ya lebih ke mana. Nah, mungkin di antara teman-teman kakak nih ya, ada yang bekerjanya sebagai apa aja sih biasanya kalau dari ilmu tanah tuh? Yang dari teman-teman seangkatan itu macam-macam sih ya. Kalau untuk yang di dunia pertaniannya bisa berwirausaha gitu dia. Misalnya membuat perkebunan gitu ya, terus hasilnya bisa diekspor gitu. Ada yang seperti itu, terus ada yang dia kerja di perkebunan swasta gitu. Selain yang di perkebunan swasta itu biasanya ada di kebun sawit, terus ada di perkebunan teh mungkin ya, perkebunan kopi dan lain-lain ya, teh juga ada. Terus selain itu juga ada PNS juga bisa banyak. Terus ada sebagian lagi yang menjadi dosen juga ada. Macam-macam sih. Wah, ternyata ya. Malah ada yang di bank juga ada sih, Bu. Gitu. Jadi pekerjaan tuh sebetulnya bisa bermacam-macam lah kalau dari ilmu tanah. Oke, alhamdulillah. Berarti memang mungkin bisa ini juga ya, bisa anak-anak kita yang masih SMA nih bisa ada gambaran nih ternyata profesi, maksudnya ketika kita masuk ke ilmu tanah tuh nggak hanya jadi peneliti ataupun nggak hanya ngulik-ngulik tanah aja, ternyata bisa berkembang ya. Jadi mungkin dari penelitiannya pun bisa mau menelitinya lebih teliti lagi, bisa ke pupuk, bisa ke tanaman, bisa ke hal-hal yang lain mungkin ya. Nah, jadi mungkin alhamdulillah nih kita bisa dapat gambaran nih ya hari ini nih ya. Waduh, biasanya kan kita suka baca-bacanya paling Kak dari internet gitu ya. Ternyata ketika kita misalnya nyari kan mungkin terbatas ya. Kalaupun misalnya kita cari tentang ilmu tanah, biasanya kan memang orang-orang meneliti tentang tanah, bagaimana sih tanah untuk misalnya pertanian, tanah untuk perkebunan, mungkin kayak gitu ya. Ternyata profesi ini tuh bisa juga menjanjikan juga ya untuk orang-orang yang mau berwirausaha, mungkinnya yang mau jadi dosen juga tadi ada juga ya. Betul.
Emang sekarang sih kurikulum di Unpad khususnya itu lebih ke wirausaha gitu. Jadi di dunia pertanian itu sebenarnya untuk berwirausaha tuh mudah sekali gitu ya. Contohnya sih sekarang kayak kafe-kafe kopi gitu ya. Oh iya betul. Nah itu kan dasarnya juga dari situ gitu. Jadi banyak juga teman-teman yang memang dia buat ya dari perkebunannya sampai ke kafenya gitu dalam dia pegang semua gitu. Jadi dia lebih paham gitu untuk itu. Jadi iya, betul. Banyak sih peluang-peluang di dunia pertanian gitu. Iya. Masih banyak lah, apalagi Indonesia kan negara agraris ya. Betul. Gitu, jadi cocok banget lah gitu. Iya, betul. Oke, ternyata ya, wah luas sekali berarti ya kalau misalnya kita bahas pertanian dalam luasnya ya, dalam lingkup luasnya mungkin ya, lagi ke pertaniannya wah lebih luas lagi. Iya, betul. Iya, nah biasanya nih kakak mungkin ketika dulu ke ilmu tanah nih. Nah mungkin kakak ketika misalnya kuliah udah terbayang nggak sih pekerjaannya akan jadi apa gitu? Ketika masih kuliah nih? Di awal sih jujur belum ya, karena emang belum kenal gitu ya. Setelah 1 semester sudah mengenal ya baru terbayang, apalagi alhamdulillahnya di jurusan saya itu si ikatan alumninya cukup kuat juga gitu. Jadi dulu sebelum lulus juga udah bekerja juga dulu kan. Gitu. Jadi waktu masih skripsi itu udah jadi surveyor gitu kan, kita ke hutan-hutan, ke pegunungan gitu untuk membuat peta tanahnya misalnya, atau enggak kita mengambil sampel tanahnya untuk melihat apakah si daerah itu tuh cocoknya untuk tanaman apa gitu. Seru sih, jadi kita jadi tahu masyarakat di luar sana gitu, jadi karakternya seperti apa, lingkungannya seperti apa gitu. Alhamdulillah saya berkesempatan keliling Indonesia juga dari pekerjaan ini gitu, jadi banyak pengalaman, banyak cerita ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah berarti bagi teman-teman nih yang suka jalan-jalan juga ya, mungkin bisa seperti Kak Reza nih ya, bisa mengambil profesi seperti Kak Reza, ini bisa jalan-jalan juga. Senang berpetualang. Iya betul ya, bisa ke hutan ya Kak Reza ya. Nah, karena di sana banyak tanahnya juga ya, keren. Bahkan saya juga dulu waktu kecil suka bilangnya pengen jadi ini, pengen kayak petani, tapi nggak mau jadi yang itu yang nanamnya enggak. Dulunya insinyur pertanian kalau zaman dulu ya dibilangnya ya udah bilangnya insinyur pertanian, sampai sekarang ya malah jadi guru gitu ya. Baik, terima kasih banyak nih Kak Reza sharing-sharingnya. Mungkin untuk yang terakhir nih ya, mungkin ada pesan-pesan. Iya betul. Mungkin dari Kak Reza sendiri ada pesan-pesan nih untuk adik-adiknya nih ya, yang SD, SMP, SMA. Untuk menentukan cita-citanya ataupun untuk yang bingung nih masih bingung ke depannya tuh masih kayak gimana, ada pesan nggak sih dari Kak Reza gitu ya? Oke. Untuk teman-teman semua sih yang masih bingung atau yang masih jauh gitu ya jenjangnya untuk naik ke kuliah gitu ya, bisa pertama-tama sih bisa dilihat saya itu senangnya di mana gitu. Jadi kalau pekerjaan yang dari hobi itu biasanya tuh lebih menyenangkan gitu. Jadi misalnya nih saya senengnya jalan-jalan misalnya ya, kayak saya, nah itu bisa juga ke pertanian seperti saya atau enggak ke geologi gitu. Nah selain itu jadi minat bakat itu biasanya berawal dari hobi sendiri gitu. Yang kedua itu selain belajar itu kita perlu juga bersosialisasi dan berorganisasi gitu. Jadi yang kerasa penting sekarang buat saya itu kalau misalnya kita terbiasa bersosialisasi, berorganisasi, jadi di dunia kerja itu kita nggak akan susah lah untuk beradaptasinya. Terus malah sering juga kita dapat pekerjaan yang bukan dari gelar atau ijazah kita, tapi dari hasil perkenalan atau networking kita gitu. Jadi mumpung masih sekolah itu kumpul-kumpulin aja banyak teman gitu. Ada organisasi apa diikutin gitu, apalagi pas kuliah itu lebih aktif, itu lebih bagus sih, asalkan kita bisa memanajemen waktu yang baik. Itu aja sih pesan dari saya, Bu.
Oke, keren banget nih ya. Alhamdulillah ternyata dari Kak Reza Iya. memang bisa jadi inspirasi juga nih buat adik-adik SD, SMP maupun SMA. Jadi betul ya tadi kalau misalnya adik-adik yang SD nih ya masih merasa masih jauh kuliahnya nih ya. Jadi masih intinya sih Mm-mm. kalau kita mau menentukan target kita ya minimal kita udah punya jaringan, udah punya teman-teman yang memang bisa mendukung kita ya, bisa nanti ikutin membantu kita juga membuat lingkungan yang baik mungkin ya. Dan jangan lupa tadi ikut organisasi katanya ya. Jangan malas. Jadi harus rajin Iya, pokoknya ya. Rajin betul. beorganisasi, rajin bersosialisasi dengan yang lain. Baik, Kak Reza, terima kasih banyak atas waktunya nih ya. Iya, Alhamdulillah bisa sharing hari ini sama-sama. ke siswa-siswa Tridaya. Nah, sebelumnya mungkin sebelum kita berpisah kita foto dulu nih ya. Mumpung ada Kak Oke. Reza nih ya, sebelum ke pemateri terakhir nih. Kita foto dulu teman-teman. Terima kasih Kak Reza, terima kasih banyak nih sudah sharing dengan Iya, siswa-siswa Tridaya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi Kak iya. Reza. Sama-sama. Ayo, dadah. Terima kasih.